Kiamat nanti terbagi dua, kiamat kubra, kiamat sughra. Yang kiamat sughra adalah wafatnya kita sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kematian itu kiamat sughra buat tiap-tiap jiwa. Yang nanti kembali kepada ayat Allah tahta qaulihi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tahta qaulihi di Quran surah Al-Fajr, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, pulang kamu ke haribaan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan dia juga ridho terhadap semua syariat Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuk surga dalam golongan hamba-hambaku yang salih. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga yang memang sudah aku sediakan sebagai tempat tinggalmu. Ini istimewa ya hadirin. Orang-orang yang merasa waktu semakin cepat, harusnya dia juga semakin cepat beramal salih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, segerakan dalam beramal salih sebelum datang fitanan kaki ta'il lail, sebelum datang masa fitnah yang masa-masa itu gelap, segelap malam yang paling gelap. Sampai-sampai ada orang beriman paginya, sorenya kufur, beriman sorenya paginya kufur. Kaki ta'il lail seperti potongan-potongan malam yang gelap dan paling gelap. Kalau hari ini kita belum, jamaah yang dirahmati Allah, terfitnah dengan segala batasan-batasan dalam beramal salih, sapu bersih semua amal salih. Kama yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah, fa'tu minhu mas tata'tum, lakukan amal salih semampu yang bisa kalian lakukan. Sebelum kalian nanti dihalang-halangi untuk beramal salih, mau sholat nggak bisa, mau puasa nggak bisa karena dibatasi, mau mengadakan pengajian ini nggak bisa karena terbatas A, B, C, X, Y, Z, mau banyak hal yang dia lakukan nggak bisa karena keterbatasan dari peraturan-peraturan setempat. Mumpung belum terbatas dan dibatasi, maka amal salih lah. Badiru, disegerakan bil amal, untuk beramal salih. Karena waktu yang semakin pendek harus membuat kita bisa punya amalan cerdas di waktu yang terbatas. Amalan cerdas harus kita punya di waktu-waktu kita yang penuh dengan keterbatasan. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqbadul ilm, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ciri-ciri kiamat setelah yang waktu terasa pendek adalah ilmu tercabut dari para ulama. Termasuk diantaranya wafatnya para ulama-ulama yang mukhlis, yang salih, yang alim, yang amalannya luar biasa, yang abid. Itu termasuk min alamatis sa'ah, ciri-ciri dekatnya kalian dengan hari kiamat. Yang ketiga, watadharul fitan, tersebarnya fitnah, merebaknya fitnah-fitnah di mana-mana. Dan ini hari ini rasa-rasanya fitnah tersebar dengan mudahnya itu jelas iya hadirin. Dan termasuk ciri min alamatis sa'a au kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan terjadi hari kiamat sebelum apa? Zuhurul qalam. Apa makna zuhurul qalam? Tersebarnya pena di mana-mana. Apa makna tersebarnya pena? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tersebar pena itu adalah artikel, kata beliau.
tulisan-tulisan artikel itu mudah tersebar. Ini kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi kalau dikatakan oleh para ulama sekarang, beliau memberitahu tersebarnya tulisan-tulisan di sosial media yang bisa tersebar dengan cepat, diakses dengan cepat, tersebar secara masif di mana-mana. Zuhurul qalam. Dan kita masuk sekarang zaman di CKM, zaman serba C, cepat, K, kontinuitas, M-nya masif. Informasi itu masif banget hadirin, masuk ke dalam kehidupan kita. Informasi itu masif banget. Zaman sekarang, zaman dimana serba cepat. Kalau dulu tahun 2000 kita hendak berkirim surat ke pos Indonesia. Sebelum kita taruh, kita tempelkan perangko sekian ribu, dan itu pun sampainya nggak langsung 1 detik. Dia butuh waktu 2, 3, atau bahkan 1 pekan agar surat yang kita tulis sampai kepada pihak yang kita mau tuju. Oke, nanti pelan-pelan tahun 2001 mulai banyak yang punya handphone, tapi kalangan-kalangan menengah ke atas yang punya alat komunikasi bernama handphone, telepon genggam. Naik lagi ke tahun 2010-2011 ada BlackBerry Messenger. Naik lagi 2013-2014 sudah mulai muncul nih handphone tinggal scroll, tap layar, touch screen. Tahun 2022 hari ini kita dapati orang-orang yang hendak berkirim pesan, dia cukup mengklik 1 tombol dan 1 detik kemudian pesan itu tersebar ke seluruh Indonesia atau bahkan dunia. Hadirin, posting sekali, tik. Di waktu yang sama, 1 detik sesudah unggahan itu terupload, orang dari seluruh dunia bisa berkomentar, orang dari seluruh dunia bisa melihat apa yang kita posting. Dan ini min alamatis sa'ah, ciri-ciri dekatnya kita dengan hari kiamat. Apa salah satunya? Zuhurul qalam, tulisan tersebar di mana-mana. Bukankah hari ini kita bisa mengajak orang lewat tulisan kita tanpa mengetuk pintu rumahnya? Bisa aja. Gimana caranya? WA status, Insta story, buat postingan di sosial media. Tanpa sadar kita telah mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan Allah bagi yang menggunakannya dalam kebaikan. Dan orang-orang yang menggunakan sosial media untuk juga dalam keburukan, sebagaimana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizrun wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'. Siapa-siapa yang mengawali, memulai, mencontohkan, memfasilitasi satu keburukan, maka sungguh Allah akan membuat keburukan itu nanti menjadi dosa baginya, dan bila ada pengikutnya, dosanya akan dia tanggung menjadi dosa jariyah min auzarihim syai', min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa dikurangi dosa sedikit pun dari orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena dia adalah fasilitator yang mempopulerkan, dia yang mengawali keburukan itu bisa diikuti oleh follower-followernya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Min alamati sa'ah berikutnya, termasuk ciri-ciri hari kiamat berikutnya adalah tadharul fitan, merebaknya fitnah. Apa yang dimaksud merebaknya fitnah? Termasuk diantaranya hoax. Tersebarnya hoax dengan mudah di mana-mana. Ada orang mengakses berita hoax, lalu kemudian disebarkan. Padahal dalam Islam, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, ayat 11, apa firman Allah dalam ayat tersebut? Di antaranya Allah mengingatkan kepada kita, ija'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seseorang kepada kalian membawa kabar berita, fatabayyanu. Apa makna fatabayyanu? Coba dicek, di cross check. Jangan sampai nanti mereka membawa berita yang kalian gak cross check terlebih dahulu, itu berita main kalian sebarkan sehingga menyebabkan ada banyak pihak dirugikan. Karena kejahilan kita, ada orang dia dapat link, dari link itu ternyata sebutan bahwa tahu tempe yang diproduksi itu merupakan dari bahan-bahan yang berbahaya. Tahu-tahu disebar.
Dan masyarakat mendapatkan itu ketakutan dan mereka refleks nyebar juga. Akhirnya jadi viral, tahu tempe disebut dalam tanda petik katanya zat-zatnya berbahaya. Akhirnya para pengusaha tahu dan tempe nggak laku lagi jualannya. Ini gara-gara apa? Gara-gara informasi yang tidak di cross check terlebih dahulu. Ternyata itu informasi bohong, informasi hoax. Hari-hari ini bijak-bijaklah hadirin kita dalam menimbang ilmu, menimbang informasi yang kita dapat. Terutama bijak-bijaklah dalam bermain sosial media. Gak bisa kita main share kecuali kita baca dulu. Kadang begitu gemasnya baru baca satu paragraf langsung share. Padahal kita belum baca secara utuh. Itu pun artikel yang dibuat merupakan kesimpulan yang satu sudut pandang dari satu sudut pandang media, belum dari media kompetitor lainnya atau media pengimbang lainnya. Bukankah kita juga harus berbijak-bijak dalam menerima ilmu? Ya. Menerima informasi? Ya. Harus bijak-bijak dalam menerima informasi. Karena termasuk min alamatis sa'ah, fitnah tersebar di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Karena orang-orang yang difitnah dia bisa mati dua kali. Satu, dalam hidupnya dia sudah mati karena namanya rusak. Yang kedua, mati beliau dalam keadaan tidak mendapatkan apa yang sebenarnya tidak harus beliau, apa yang sebenarnya tidak beliau harus mendapatkannya. Dia mati dalam keadaan namanya rusak loh jemaah. Orang kalau dibunuh itu satu kali tebas, dia meninggal satu kali. Tapi kalau orang difitnah, meninggalnya dua kali. Satu, namanya dirusak, bunuh karakternya, sehingga membuat orang-orang itu membenci dirinya, padahal nggak terjadi itu kepada dirinya. Hanya fitnah-fitnah belaka. Yang kedua, kematian ia adalah kematian berpulangnya ke pangkuan Allah, membawa nama yang rusak karena sudah diporak-porandakan kehormatannya oleh saudaranya yang membuat fitnah-fitnah makar-makar demikian. Ini juga termasuk nih hadirin bagian daripada ciri-ciri kiamat tersebar fitnah di mana-mana.